إله إلا الله محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. Jamaah sidang Jumat yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini Allah Azza wa Jal kembali membangunkan ingatan kita yang sudah lama tentang tanah suci ketiga kaum muslimin, yaitu bumi Palestina. Tanah suci yang sejak 75 tahun lamanya dirampas penuh kelicikan oleh penjajah Yahudi Zionis. Inilah bumi mulia yang menjadi destinasi perjalanan mulia Isra dan Mi'raj kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tentangnya Allah telah mengatakan di dalam Quran surah Al-Isra ayat yang pertama, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya. Saat ini melalui serangan heroik para pejuang pembebasan bumi Al-Quds, Allah Ta'ala kembali menyadarkan kesadaran kita yang sudah lama menurun bahwa di tanah suci kaum muslimin sejak 75 tahun yang lalu telah dijajah oleh bangsa paling hitam sejarahnya bernama bangsa Yahudi. Inilah bangsa pembunuh para nabi dan para rasul sebagaimana diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-83, afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Apakah setiap kali datang kepada kalian, wahai bangsa Yahudi, seorang rasul membawa ajaran dari Allah yang tak sesuai hawa nafsu kalian, kalian membangkang, lalu sebagian kalian mendustakannya dan sebagian lagi membunuhnya. Pada tanggal 7 Oktober 2023 yang lalu, melalui serangan para mujahidin Palestina, Allah Azza wa Jal kembali mengguncang kelalaian kita yang sudah terlalu dalam, bahwa di sana di bumi Isra dan Mi'raj itu ada saudara-saudara kita kaum muslimin yang tak kenal lelah berjuang merebut kembali tanah air mereka dengan segala keterbatasan, di bawah segala tindakan represif Zionis. Para mujahidin Palestina itu
mengguncang nalar dunia. Bagaimana mereka bisa menembus sistem keamanan Israel yang konon paling aman sedunia itu, hingga membuat panik negara-negara pendukung Israel di seluruh dunia. Pada tanggal 7 Oktober 2023 yang lalu, Allah Azza wa Jal mengingatkan kita yang sudah lama hanyut terhadap dunia bahwa di bumi sana, di bumi Palestina, salah satu negara dunia yang paling awal mengakui kemerdekaan negara kita, bahkan memberikan sumbangsi material di awal kemerdekaan negeri yang kita cintai ini. Ternyata di sana sejak tahun 1948 secara licik dijajah oleh Yahudi Zionis. Dan saat ini populasi Yahudi di Palestina mencapai 51%, telah menguasai lebih dari 85% wilayah Palestina. Dahulu bangsa Palestina mendiami 1.300 desa dan kota, tapi hari ini lebih dari 774 desa dan kota telah berada dalam penguasaan penjajah Yahudi Zionis, di mana 531 diantaranya telah diluluhlantakkan sedemikian rupa. Para penjajah Zionis yang mulanya hanya berjumlah 1,4 juta manusia, kini telah menjadi 11,6 juta manusia. Dan sungguh menyedihkan adalah sejak tahun 2013 setidaknya sekitar 5,3 juta atau 45,7% rakyat Palestina telah menjadi pengungsi akibat dari penjajahan ini. Dan perhitungan ini belum menghitung berapa banyak rakyat sipil Palestina yang dibantai, yang diusir dari kampung halaman mereka sejak tahun 1948. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka pada hari Jumat yang mulia ini kita kembali belajar banyak hal dari perjuangan heroik para mujahidin Palestina saat ini. Mereka yang merasakan berat dan payahnya perjuangan di sana, tapi kita di sini harus mengambil pelajaran yang baik dari mereka. Yang pertama adalah bahwa setiap kita harus sadar kehidupan dunia ini hanya sementara, dan pada akhirnya setiap kita harus punya cita-cita dan obsesi yang lebih jauh baik dari dunia itu, yaitu cita-cita dan obsesi tentang akhirat kita. Percayalah bahwa tidak ada yang mampu menguatkan kesabaran dan keteguhan saudara-saudara kita di Palestina yang terpenjara di negeri mereka sendiri selain cita-cita akhirat mereka. Tentang surga Allah Subhanahu wa taala, tentang kehidupan yang diliputi kebahagiaan di dalam surganya. Dalam benak mereka dan jiwa mereka terngiang, sebagaimana disebutkan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-33. Allah Ta'ala tegaskan, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu hatta yaqulla ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga sementara kalian belum diuji seperti ujian yang dialami oleh orang-orang sebelum kalian? Mereka ditimpa penderitaan, kesusahan, dan mereka digunjangkan hingga sang Rasul dan orang-orang yang bersamanya mengatakan, kapan gerangan datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Ketahuilah sesungguhnya pertolongan itu Allah itu sangatlah dekat. Para pejuang Palestina kita membangunkan diri dari obsesi terhadap cita-cita akhirat. Cukuplah sudah hidup kita pasti tak selamanya. Ada kehidupan akhirat yang harus kita siapkan. Dan mereka para mujahidin Palestina itu
rakyat Palestina itu menyiapkan akhirat mereka dengan perjuangan merebut kembali Masjidil Aqsa, merebut kembali Al-Quds, merebut kembali bumi suci Palestina dari tangan penjajah Zionis Yahudi. Maka para ibunda kita di sana rela, bahkan bangga sebangga-bangganya saat anak-anaknya kesayangannya gugur dalam perjuangan suci itu. Para istri menangis haru, bangga saat suaminya gugur bersimbah darah dalam perjuangan indah itu. Kenapa? Karena mereka yakin bahwa kehidupan dunia ini hanya begini-begini saja. Kesenangannya hanya sesaat, penderitaannya juga tak selamanya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, pelajaran selanjutnya adalah bahwa dunia ini memang adalah episode pertempuran antara al-haq, kebenaran, dan melawan kebatilan. Inilah ketentuan sunnatullah dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kehidupan dunia ini, dan itu sangatlah logis karena kehidupan dunia ini memang diformat sebagai tempat ujian bagi kita manusia. Kita umat Islam adalah umat yang cinta damai. Sejarah cinta damai kita tercatat dengan penuh benang terang dalam sejarah umat manusia. Kita akan selalu menyambut setiap upaya apapun untuk hidup berdamai dan berdampingan, bahkan dengan siapapun yang berbeda dengan keyakinan kita, persis seperti yang diteladankan oleh kekasih kita Rasulullah SAW saat menerima komunitas Yahudi untuk hidup bersama dengan kaum muslimin di sana. Tetapi semangat cinta damai kita kaum muslimin hendaknya jangan menjadi sebagai sesuatu cinta yang lebay sehingga membuat kita lupa atau pura-pura lupa bahwa kekufuran senantiasa akan merusak orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah telah mengingatkan kepada kita semua di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-120, "Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Dan orang-orang Yahudi serta orang-orang Nasrani tak akan ridho kepada kita wahai Muhammad hingga engkau mengikuti agama mereka. Maka kita umat Islam selalu cinta damai. Bahkan dalam jihad-jihad kita sekalipun, cinta damai dan kasih sayang itu sungguh nyata. Lihatlah apa yang dilakukan oleh para mujahidin Palestina baru-baru ini terhadap kaum wanita, anak-anak, dan orang tua Yahudi. Bagaimana mereka melindungi, menjaga, menyelamatkan mereka di tempat yang aman, bandingkan dengan apa yang dilakukan oleh penjajah Zionis kepada para muslimah Palestina, kepada orang tua dan anak-anak kita. Sekali lagi, kita umat Islam selalu cinta damai dan selalu siap berdamai. Tapi itu semua tidak boleh membuat kita lalai dan terlena, apalagi melupakan bahwa kebenaran dan kebatilan itu pasti akan terus berhadapan di belahan manapun di dunia ini. Untuk apa? Untuk menguji kita semua kepada siapa kita berpihak, untuk menguji kita semua jalan mana yang akan kita pilih untuk sampai kepada kehidupan akhirat kita. Maka berbahagialah akhir kehidupan mereka yang sepanjang hayatnya selalu berusaha mengikuti jalan kebenaran, memperjuangkan kebenaran, berpihak kepada kebenaran, berkorban untuk menegakkan kepada al-haq hingga mati di atas jalan kebenaran. Maka sekarang sepenuhnya kembali kepada kita jalan mana yang kita pilih hingga kehidupan dunia kita berakhir. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinanihi
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Jamaah sidang Jumat yang berbahagia, ketika jasad tak mungkin membersamai derita saudara-saudara kita di Palestina, ketika tangan tak mungkin mengangkat senjata menyertai perjuangan para pejuang di bumi Al-Quds, ketika kedua kaki tak mungkin berlari di antara deru peluru dan asap yang berkepul mengangkat jasad-jasad yang terkulai di bumi Al-Aqsa, maka bukan berarti tidak ada yang dapat kita lakukan untuk mereka di bumi Palestina. Hari ini jika kita memiliki sedikit harta berlebih, maka hendaknya kita menyisihkan sebagiannya untuk mereka, saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina yang saat ini kekurangan makanan, minuman dan obat-obatan di sana. Jika itu pun kita tidak mampu, maka sekurang-kurangnya janganlah lemah untuk sekadar memanjatkan doa-doa terbaik kita untuk mereka. Karena itu hendaknya setiap kita meyakini bahwa doa terhadap saudara-saudara kita yang terzolimi di antara senjata terbaik dari orang-orang yang beriman. Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa ahlikal kafar wal musyrikin wa dammir a'daka a'da'ad-din ya azizun ya qahhar ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina fi Palestin. Allahumma idhum bi ta'yidika wa hafizhum bi hifdzika ya qawiyyun ya aziz. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna wa qiyamana wa sairi a'malina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.